Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 12 September 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Korea. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, terdakwa AKBP Akhiruddin Hasibuan kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan dalam dua kasus sekaligus. Dua permasalahan hukum yang harus ia jalani yakni kasus penyalahgunaan BBM dan kasus penganiayaan. Kasus penyalahgunaan BBM dan penganiayaan yang melibatkan mantan perwira kepolisian daerah Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan terus bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Untuk sidang kasus penyalahgunaan BBM beragendakan keterangan saksi, meringankan dan menghadirkan 3 saksi di ruang Cakra 4 Kantor Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara kemarin. Ketiganya merupakan orang kepercayaan terdakwa AKBP Akhiruddin Hasibuan dalam pembangunan masjid di Tembung dan pembagian makanan gratis. Keterangan ketiga saksi menyatakan bantuan dana diterima atas nama terdakwa. Majelis Hakim sempat menyatakan tidak ada hubungan keterangan ketiga saksi dengan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang didakwakan kepada Akhiruddin. Terdakwa juga dalam persidangan menyangkal keterlibatannya dalam modifikasi yang dilakukan penyewa pada mobil miliknya. Namun Akhiruddin mengaku mobilnya digunakan penyewa untuk mengangkut BBM dari masyarakat penambang minyak tradisional. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Olowan Silalahi menutup persidangan dan kemudian melanjutkan sidang Akhiruddin dalam kasus penganiayaan. Agenda sidang yang seharusnya beragendakan pembacaan tuntutan terpaksa dibatalkan Majelis Hakim karena jaksa penuntut umum belum menyiapkan berkas tuntutan. Majelis Hakim meminta kepada jaksa agar segera melanjutkan sidang pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum menyanggupi permintaan hakim, namun jaksa akan melaksanakan persidangan secara daring. Jaksa beralasan melaksanakan sidang daring karena keterbatasan anggaran. Tentang apa Pak? Bang, ada mau dibicarakan Bang? Kira-kira Bang. Sama wartawan Pakai tentang online ini Pak, kenapa tiba online? Pada sebelumnya offline Pak. Online offline ini Bang, ada yang disampaikan Pak. bukan kami lah itu. Iya, masuk Bapak. Sebenarnya keinginan Bapak apa Pak? Offline lah. Offline Pak ya. Offline biar terbuka semua. Oke, mundur. Untuk sidang Kita ke informasi lain pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad seorang pria lansia Pasaribu, warga desa Telo, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang terseret arus sungai Batang Toru Minggu 10 September 2023. Korban Pasaribu usia 60 tahun ditemukan pada pencarian hari kedua, Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 1 km dari lokasi awal korban terseret. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Madinah, Faji, BPBD Tapsel, Polsek Batang Toru, dan masyarakat melakukan pencarian menggunakan perahu LCR, perahu rafting, dan perahu kayak. Diketahui sebelumnya pada 10 September 2023 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, korban sedang menjala ikan di Sungai Batang Toru. Namun tiba-tiba air bah mengakibatkan Pasaribu tidak sempat menyelamatkan diri dan hanyut terbawa arus Sungai Batang Toru. Pihak keluarga dan masyarakat telah melakukan pencarian dengan bantuan pihak Kecamatan Batang Toru dan Basarnas Mandeling Natal hingga akhirnya korban ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung membawa jenazah korban menuju Rumah Sakit Bayangkara Tapanuli Selatan untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga korban. Aksi nekat seorang pria membawa kabur tas berisi jutaan rupiah terekam CCTV. Aksi pria ini dengan modus membeli kotak nasi dan roti burger hingga berhasil membawa kabur tas berisi uang jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengintai atau CCTV yang merekam detik-detik seorang pria berbadan besar menggunakan helm dan masker saat beraksi mencuri tas di toko frozen food yang berada di Jalan Setia Luhur, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya berpura-pura hendak membeli kotak nasi. Untuk mengalihkan perhatian, pelaku memesan barang yang tidak ada dipajang, melainkan di bagian belakang toko untuk menyibukkan pekerja toko. Saat pekerja toko ke belakang mengambil roti burger yang dicari pelaku dengan
cepat langsung mengambil tas yang berada di meja kasir lalu kabur ke arah jalan Kapten Muslim. Pekerja toko Miske mengatakan saat kejadian toko hendak tutup tidak ada kecurigaan saat melayani pelaku. Namun ketika pelaku kabur, pekerja langsung melihat rekaman CCTV dan terlihat pelaku sudah mengambil tas yang berisi uang 7 juta rupiah. Tas itu isinya dompet, KTP, ya itulah kartu-kartu ATM, SIM, segala macam yang bos saya, sama uang kontan lah. Uang toko atau gimana, Kak? Ya uang pas nasib baik bukan duit penjualan hari itu ya kan, tapi yang duit-duit yang disisihkan lah, kayak macam gaji kami, macam uang apa gitu yang diperlukan disisihkan dulu, besok baru mau rencana bos mau ke bank. Mau disetor? Disetor. Kira-kira, Kak, berapa jumlahnya kira-kira? Hampir 7. Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Helvetia dan berharap pelaku segera tertangkap. Diduga kecanduan narkoba, seorang pemuda yang pernah menumpang di rumah seorang nenek tega mencuri sepeda motor sang nenek. Pelaku mengendap di balik pohon dan melompati pagar, akhirnya berhasil membawa kabur motor metik. Seorang pemuda yang menggunakan topi mengendap dari balik pohon dan memantau situasi di Jalan Sendok, Medan kemarin. Pelaku beraksi saat subuh hari dengan melompati pagar dan masuk ke dalam rumah. Pelaku langsung menuju gudang tempat sepeda motor incarannya disimpan. Tidak sulit bagi pelaku membawa kabur motor. Diketahui bahwa pelaku ternyata pernah menumpang di rumah Nenek Cut yang selama 8 bulan dan kemudian diusir karena beberapa kali kepergok mencuri uang membeli narkoba. Nenek Cut menceritakan pelaku diduga masuk ke ruang tamu dan mengambil kunci motor karena sehari-hari motor Nenek Cut ini pelaku yang menggunakannya. Tidak butuh waktu lama, pelaku membawa motor hasil curiannya keluar. Pelaku yang menggunakan helm membuka pagar dan lalu kabur ke jalan Ayahanda. Bu, dengan ibu siapa nama ibu? Itulah dia, itulah dia. Maksudnya tapi kita kan nggak bisa ini, dia pakai helm satu ya, orang. tapi ada yang kawan anak saya tengok dia diturunkan di situ sama Gojek di depan rumah inilah sebelah. Oh, baru dia kemari jalan? Enggak, dia berondok dulu di situ. Berondok nampak di CCTV orang itu berondok di situ. Nah, berondok situ udah itu baru dia naik pagar itu. Dia punya kuncinya? Enggak, dia ambil di ruang tamu waktu saya keluar habis subuh. Iya, masuk ke rumah, dia ambil kunci di situ, saya simpan. Korban berharap pelaku yang aksinya sudah viral di media sosial ini segera mengembalikan sepeda motor sang nenek. Sebanyak 100 unit rumah di Kabupaten Deli Serdang diusulkan mendapat bantuan bedah rumah dari Dana Corporate Social Responsibility oleh Asosiasi Pradana Cahaya Nusantara atau PCN kemarin. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, negara Malaysia dan Singapura ikut membantu program unggulan Rumah Layak Huni. Pradana Cahaya Nasional atau PCN yang melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pada bedah rumah layak huni dilaksanakan di Dusun Mulia, Kasih Timur, Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pada kegiatan perdana bedah rumah layak huni yang dilaksanakan PCN, langsung disaksikan pemerintah desa, juga hadir investor dari negara Malaysia dan Singapura. Ikut membantu program unggulan yang bersinergi dengan pemerintah dan membantu taraf hidup masyarakat. Tercatat ada 100 unit rumah yang diusulkan mendapat bedah rumah di Kabupaten Deli Serdang. Di 50 desa di 5 kecamatan yakni Hamparan Perak, Batangkuis, Percut Seituan, Tanjung Berawa, dan Pantai Labu. Ketua Umum Pradana Cahaya Nusantara Immanuel Eusebius Sala mengatakan selain menggalang kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Cina dan Korea ikut terlibat membantu mendatangkan dana hibah untuk digunakan pada kegiatan bedah rumah maupun produk unggulan seperti pupuk murah berkualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup para petani di Deli Serdang. Selain melakukan bedah rumah, Pradana Cahaya Nusantara juga menyediakan pupuk murah berkualitas. Kita saat ini sedang menggalang kerjasama dengan pihak negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, Cina, dan Korea dalam kaitan untuk bisa membantu kita mendatangkan dana-dana hibah ataupun produk-produk unggulan dengan harga terjangkau untuk bisa kerjasamakan di
Indonesia ini, sehingga petani kita bisa mendapatkan pupuk dengan harga murah atau terjangkau. Tetapi pupuk tersebut tidak berarti pupuk murahan, melainkan pupuk berkualitas karena dapat meningkatkan produksi pertanian 30-70% dari keadaan sekarang. Buntut panjang dualisme kepengurusan Serikat Pekerja Buruh Indonesia yang ada di Kabupaten Langkat akhirnya membuahkan hasil. Hal ini terbukti SPSI Kubu Sejahtera Sembiring akhirnya mendapat surat keputusan dari PLT Bupati Langkat, Syah Afandi, beberapa waktu lalu. Setelah melalui proses yang panjang dan melakukan aksi demo di sejumlah perusahaan pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Langkat, akhirnya Kubu Serikat Pekerja versi Sejahtera Sembiring mendapat surat resmi dari pelaksana tugas Bupati Langkat. Menyikapi hal tersebut, pimpinan cabang Serikat Pekerja Indonesia menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Langkat agar mempekerjakan serikat pekerja yang sah dan mendapat legalitas dari pemerintah daerah. Sebelumnya, akibat dualisme kepengurusan SPSI yang ada di Kabupaten Langkat sempat membuat kisruh, saling klaim dan saling serang sehingga mengakibatkan bentroknya dua kubu tersebut. Namun setelah dikeluarkan surat keputusan oleh pelaksana tugas Bupati Langkat, diharapkan kondisi anarkis tersebut tidak terulang kembali. Pimpinan cabang SPSI Kabupaten Langkat, Sejahtera Sembiring mengatakan, seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Langkat hendaknya mematuhi surat keputusan yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas Bupati Langkat, Syah Afandi, sehingga keberadaan para pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Langkat lebih tertib dan aman tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya penegasan dari Bapak Bupati Langkat, boleh ditunjukkan, intinya bahwa SPTI di Kabupaten Langkat ini tidak ada lagi dualisme. Berarti SPTI yang sah secara undang-undang dan peraturan pemerintah di Indonesia, khususnya Kabupaten Langkat, di kepemimpinan Bapak Surya Bakti Batubara selaku Ketua Umum, turunannya kita di DPC Kabupaten Langkat, inilah yang sah. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pengusaha-pengusaha di Kabupaten Langkat agar supaya berkooperatif dalam mematuhi peraturan yang ada di pemerintah Kabupaten Langkat. Jika perusahaan tidak mengindahkan surat keputusan tersebut, maka SPSI Kabupaten Langkat akan memberikan somasi dan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali bersama Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di hari jadinya yang ke-78, TNI Angkatan Laut telah tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan maritim yang selalu siap siaga menjaga kedaulatan negara di laut dan mampu menghadapi konflik dan krisis dengan penuh keberanian. Demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Kaut Milti 1 Medan Laksamana Pertama TNI Effendi Maruape mewakili dan Lantamal 1 Belawan Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo. Hari jadi ke-78 TNI Angkatan Laut tahun 2023 berlangsung di lapangan Apel Mako Lantamal 1 Jalan Serma Hanafiah di Belawan kemarin. Peringatan hari jadi TNI Angkatan Laut bertemakan dengan semangat Jales Feva Jama Mahe terus maju untuk Indonesia maju. Dihadiri Kadil Milti Medan Laksamana Pertama TNI Tuti Kiptiani, Kautmil 102 Medan Kolonel Budi Winarno, Hakim Tinggi Dil Milti Medan Kolonel Agus Surbakti, dan seluruh prajurit TNI Lantamal 1 Belawan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan penghargaan yang tinggi kepada para sesepuh dan pendahulu TNI Angkatan Laut yang telah meletakkan fondasi kokoh dan suri tauladan yang baik dalam menjalankan pengabdian secara paripurna. Dikatakan Angkatan Laut dapat berkembang hingga saat ini sebagai generasi penerus TNI Angkatan Laut dan menjadi tugas dan tanggung jawab dalam komitmen pengabdian, meneruskan dan mempertahankan serta meningkatkan tradisi kejayaan TNI Angkatan Laut. Diharapkan TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam menghadapi beragam krisis yang mengancam kepentingan dan keselamatan bangsa.
TNI Angkatan Laut harus terus bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam melindungi seluruh kepentingan nasional, mensukseskan perkembangan bangsa dan berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Saat ini situasi dunia berubah sangat cepat dan dinamis. Kita juga dihadapkan dengan situasi krisis keamanan di kawasan regional. Fenomena munculnya aliansi militer baru yang diiringi dengan perkembangan teknologi persenjataan serta dampak perang Rusia-Ukraina. Guna menghadapi situasi tersebut, TNI Angkatan Laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tentara Nasional Indonesia harus senantiasa tanggap dalam menghadapi berbagai macam spektrum ancaman maupun tantangan yang ada. TNI Angkatan Laut harus terus bersinergi dengan komponen bangsa lainnya dalam melindungi seluruh kepentingan nasional, mensukseskan pembangunan bangsa, dan berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Toba, Ranto Pasaribu, mengingatkan partai politik tidak memulai masa kampanye sebelum waktu yang ditentukan dalam tahapan pemilu. Masa kampanye akan dilakukan pada 28 November 2023 setelah pengumuman daftar calon sementara pada tanggal 3 November. Mengacu pada PKPU nomor 15 tahun 2023, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, kampanye bersifat umum, pertemuan terbuka, tatap muka, dan adanya pemasangan alat peraga kampanye. Terkait pemasangan alat peraga kampanye, termasuk penggunaan lapangan umum saat kampanye, diharapkan partai politik berkoordinasi dengan KPU terkait penggunaan lapangan umum untuk menjaga ketertiban. Selain itu, dalam hal pemasangan alat peraga kampanye APK, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait zona pemasangan APK. Untuk kampanye umum, KPU Toba berharap parpol juga berkoordinasi dengan KPU agar dapat mengatur jadwal. Disebabkan keterbatasan tempat, sehingga kampanye beberapa parpol dapat dilakukan pada jam dan tempat yang sama. KPU akan melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk zona-zona pemasangan alat kampanye, termasuk juga nanti zona untuk kampanye akbar atau di lapangan terbuka. Kita koordinasi dengan pemerintah dan meminta dari pemerintah nanti lokasi itu. Lalu selanjutnya secara regulasi KPU nanti akan mengatur di mana alat kampanye dipasang sesuai dengan hasil koordinasi dengan pemerintah. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara terima laporan dan tanggapan dari warga terkait salah satu dari calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar peserta sementara. Karena tidak menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya, salah seorang caleg dari salah satu parpol di Labura diduga masih menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaporkan warga ke Bawaslu Kabupaten. Komisioner Bawaslu yang baru dilantik merespon aduan masyarakat dan berupaya melakukan konfirmasi dengan yang bersangkutan. Ketua Bawaslu Labura, Maruli Sitorus menjelaskan, KPU beberapa hari lalu sudah mengumumkan dan tahapan menerima tanggapan DCS. Saat ini Bawaslu Labura sedang melakukan klarifikasi terkait aduan warga, dugaan salah satu caleg dari parpol belum memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan namun masuk dalam DCS. Pemeliharaan Bawaslu Labuhan Batu Utara sedang melakukan klarifikasi adanya dugaan bahwa salah satu caleg dari salah satu partai politik kelengkapan administrasinya belum terpenuhi, tetapi nama tersebut muncul di daftar calon sementara yang diumumkan oleh KPU. Ya, saat ini kita sedang melakukan klarifikasi ke orang yang tersebut karena diduga bakal calon anggota DPRD tersebut adalah merupakan anggota Badan Perwakilan Desa yang masih aktif. Tetapi informasi yang kita dapat bahwa bakal calon anggota dewan tersebut belum mengundurkan diri. Jadi kita sedang melakukan klarifikasi, nanti hasilnya akan kita lihat dan akan kita berikan masukan kepada KPU. Setelah melakukan klarifikasi kepada oknum tersebut, nantinya Bawaslu Labura akan memanggil partai bersangkutan dan mengumumkannya terkait temuan tersebut.
Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang membuka posko di 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang untuk melayani masyarakat di seluruh desa dan kelurahan yang akan mengurus pindah memilih pada pemilu 2024. Sebelumnya KPUD Deli Serdang sudah melakukan rapat koordinasi dengan PPK dan PPS di setiap desa, kelurahan untuk membuat posko sesuai surat edaran KPU nomor 695 dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan DPT, B, dan pindah memilih. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Program Data dan Perencanaan Relisianti Panjaitan menyebutkan, pelayanan posko pindah memilih ini dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya pihak KPU akan melakukan monitoring secara acak. Posko pindah memilih tahap pertama dibuka mulai 22 Juni 2023 hingga 15 Januari 2024. Dan tahap kedua pada 16 Januari hingga 7 Februari 2024. Tujuan layanan pindah memilih untuk mempermudah masyarakat memberikan hak pilih pada pemilu 2024. Layanan pindah memilih ini dapat dilakukan di tempat asal ataupun tujuan dan tidak bisa dilakukan secara daring atau online. Sebab ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa persyaratan yang menjadikan warga pindah memilih, yaitu menjalankan tugas atau bekerja di tempat lain, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba, dan menjadi tahanan. Kita melakukan posko ini dan ada dilakukan atau dibuat piket terhadap masing-masing PPS maupun PPK setiap harinya pada hari kerja dari mulai pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai Agustus kemarin ada 34 yang pindah keluar dan 9 yang pindah masuk untuk DPTB. Syarat untuk DPTB itu harusnya pemilih itu terdaftar dalam DPT. Persyaratan utama adalah terdaftar dalam DPT. Jadi untuk melihat apakah beliau atau pemilih itu terdaftar boleh melalui cek dptonline.kpu.go.id. Pemirsa, sebanyak 12 tim sepak bola usia 17 kemarin sore bertanding untuk memperebutkan juara yang digelar Badan Bela Negara FKPPI Kota Binjai. Turnamen sepak bola usia 17 tahun ini bertujuan untuk mencari bibit muda berbakat dalam olahraga sepak bola. Kota Binjai merupakan tempatnya para atlet olahraga dan pemain sepak bola berbakat yang memiliki prestasi baik di ajang nasional maupun internasional. Untuk itu pembinaan atlet dan berbagai event harus terus dilakukan guna pencarian bibit muda berbakat khususnya dalam berbagai cabang olahraga. Seperti halnya cabang olahraga sepak bola, Badan Bela Negara FKPPI kemarin sore menggelar turnamen sepak bola usia 17 tahun yang diikuti 12 tim sepak bola yang berasal dari Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Aceh. Pelaksanaan turnamen sepak bola U17 ini dilaksanakan selama sepekan dengan menggunakan sistem pertandingan kompetisi penuh dengan harapan para atlet bisa lebih puas bermain dan mampu menunjukkan kemampuannya dalam hal mengolah si kulit bundar. Turnamen sepak bola yang dilaksanakan selama sepekan ini mendapat perhatian dari lapisan masyarakat yang memadati Stadion Olahraga Kota Binjai. Tidak hanya itu, para petinggi Kota Binjai seperti Wali Kota dan Ketua DPRD beserta jajaran juga hadir memeriahkan sekaligus membuka turnamen sepak bola usia 17. Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, turnamen sepak bola usia 17 tahun ini harus dijadikan agenda rutin setiap tahun guna pencarian dan penjaringan atlet muda berbakat terlebih dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan di Sumut dan Aceh. Ini adalah salah satu momen untuk mencari bibit-bibit baru pemain-pemain sepak bola karena kita semua tahu bahwasanya Binjai ini adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten kota di Sumatera Utara gudangnya para atlet-atlet berprestasi. Baik di tingkat nasional, di tingkat internasional ada almarhum Zulkarnain Lubis yang dulu terkenal dengan Maradonanya, ada Azwardin Lubis, ada Nasrul Putu dan banyak lagi pemain-pemain sepak bola. Ada dulu kita sprinter nasional yang terkenal tercepat di Asia, Mardi Lestari. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.